Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisbiana Hairnisa, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perubahan tren penggunaan media sosial. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan internet, masyarakat pun semakin melek akan informasi. Di era revolusi informasi, masyarakat yang semula berinteraksi dalam ruang nyata, dengan kehadiran internet kini bisa berinteraksi dengan siapapun tanpa harus dibatasi nilai dan norma. Seperti yang dirilis Hotsuite pada tahun 2020, pengguna internet sejumlah 175,4 juta orang, di mana sebanyak 160 juta orang aktif menggunakan media sosial. Artinya, masyarakat Indonesia saat ini sudah aktif menggunakan internet sebagai media informasi dan komunikasi. Masyarakat juga semakin sering dimanfaatkan media sosial dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Salah satu contohnya adalah dengan memperdagangkan beraneka macam barang secara online. Bahkan, pembeli tidak harus ke lokasi penjual, cukup diam di rumah saja dan menerima pesanan barang mereka. Definisi perubahan sosial. Perubahan sosial menurut Salo Sumardian adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, yang pertama ada perubahan yang berasal dari masyarakat, yaitu perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk ini, baik itu bertambah maupun berkurang, merupakan perubahan sosial yang dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat. Kemudian ada inovasi atau penemuan baru, baik berupa teknologi atau gagasan yang menyebar dan dikenal masyarakat, kemudian diterima serta menimbulkan perubahan. Yang kedua ada perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, seperti bencana alam, kemudian perselisihan atau konflik antar masyarakat, dan pengaruh kebudayaan lain. Definisi media sosial. Menurut Kaplan dan Henlem pada tahun 2010, menggarisbawahi bahwa media sosial merupakan layanan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan konsumen untuk berbagi pendapat, pemikiran, cara pandang, dan pengalaman. Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya yaitu Yu dan Gretzel, mengatakan bahwa media sosial mampu memenuhi kebutuhan konsumen atas informasi dengan menawarkan informasi yang faktual, spesifik, berbasis pengalaman, dan bersifat non-komersial yang dapat diperoleh dan diakses melalui sumber-sumber informasi di luar batasan lingkar kehidupan sosial konsumen tersebut. Media sosial telah menjadi sangat populer karena memberikan kesempatan orang-orang untuk terhubung di dunia online dalam bentuk hubungan personal, politik, dan kegiatan bisnis. Kepopuleran media sosial ini membuat berbagai jenis media sosial mulai berkembang. Ragam media sosial tersebut diantaranya Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram, LinkedIn, TikTok, dan beberapa media sosial yang lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari Hotsuite, Indonesian Digital Report tahun 2020 memperlihatkan media sosial yang paling banyak diakses oleh masyarakat adalah YouTube 88%, WhatsApp 84%, Facebook 82%, Instagram 79%, dan Twitter 56%. Dampak positif media sosial. Yang pertama ada memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang, kemudian memperluas pergaulan, menambah wawasan dan pengetahuan, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah, dan sebagai sarana berbisnis. Terlihat dari dampak positif tersebut bahwa media sosial dapat membawa menjadi dekat karena saling keterhubungan atau get connected.
tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga informasi juga menyebar dengan sangat cepat dengan biaya yang sangat murah. Dampak negatif media sosial, yang pertama ada menjauhkan orang-orang terdekat. Kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Ketiga, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Yang keempat, ada rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Dan yang kelima adalah masalah privasi. Orang-orang menjadi lupa waktu dan kecanduan, tidak bisa lepas dari penggunaan internet dan media sosial. Bila dampak negatif ini diabaikan, maka akan berpengaruh pada pola sosial dan tatanan kehidupan masyarakat. Orang akan merasa asing, saling tidak kenal, bahkan cenderung individualistik dan tidak peduli. Teori media. Teori media dicetus oleh Marshall McLuhan pada tahun 1964, yang menyatakan bahwa medium is the message atau media adalah pesan. Maksud dari pernyataan McLuhan tidak pada bagaimana komunikasi media hanya dalam terminologi isi, tetapi juga pada bagaimana mereka dibangun dan disalurkan melalui pikiran dan rasa. Teori media ini menitikberatkan pada karakteristik media itu sendiri, lebih dari sekedar apa yang dikirimkan atau bagaimana suatu informasi diterima media merupakan lingkungan simbolis dari beberapa tindakan komunikatif. Di sisi lain, media sebagai bagian dari pesan apapun yang dikirimkan, memiliki dampak bagi setiap individu dan masyarakat. Tesis McLuhan menyatakan bahwa orang-orang beradaptasi terhadap lingkungannya melalui berbagai macam keseimbangan atau rasio dalam menggambar, dan media saat ini utamanya membawa sebuah rasio yang mempengaruhi persepsi. Keterkaitannya materi dengan teori ini adalah media sosial saat ini banyak dimanfaatkan sebagai media bisnis online. Teori media ini pada pelaku bisnis media sosial digunakan sebagai alat untuk membangun dan menarik minat masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. Akan tetapi, manfaat media sosial tidak hanya sebagai platform marketing saja. Konten yang dibagikan juga bisa meningkatkan engagement. Melalui media sosial, pelaku bisnis dapat mengetahui produk seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Bahkan, kita bisa mengetahui tren dan persaingan produk yang ada di pasaran. Umpan balik sasaran dan kritik pada media sosial bisa menjadi dasar bagi pemilik bisnis untuk mengembangkan produk tersebut. Kesimpulannya, dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan media sosial yang pesat diikuti dengan kemampuan literasi digital masyarakat yang ada. Hal ini membawa dampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Melek literasi digital dengan memanfaatkan media sosial dapat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat, seperti berbisnis online. Pemanfaatan media sosial untuk berbisnis online sangat baik dilakukan. Salah satunya dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga.